memang paling ideal itu untuk sistem wajib di slot utama. Yang sini slot utamanya, sedangkan yang ini slot sekunderinya. 1, 2, 3, 4 putaran masuk. Dell Inspiron 14. Wah, jadul. Mau diasang SSD biar kenceng. Kita pakai SSD 128 SATA dan ini. Oke, mari kita bongkar. Untuk seri ini bongkarnya nggak perlu ribet. Yang pertama lepas baterai dulu. Setelah itu kita buka yang namanya backdoor untuk seri laptop ini, jadi nggak perlu ribet. Satu dibuka untuk mengakses bagian backdoornya. Oke. Di dalamnya kita punya harddisknya SATA, terus masih ada RAM DDR3L 12800 4GB. Oke. Terus ini DVD ROM kita lepas ada 2 baut, 1 dan 2. Jadi teman-teman, untuk SSD ini adalah solusi kita untuk laptopmu biar jadi lebih kencang. Nah, ini kita buka kayak gini. Ini SSD-nya. Untuk kelas ekonomis kita bisa pakai merek Vigen. Ya, memang karena kelas ekonomis dan untuk garansinya oke lah. SSD sudah, terus kita pakai yang namanya harddisk caddy. Itu fungsinya adalah untuk menggantikan DVD ROM menjadi slot harddisk. Jadi kita lepas juga ini bagian sini. Nah, selanjutnya harddisknya kita lepas untuk mengakses harddisk, karena ini bisa buat menjadi tempat si SSD. Jadi gini mekanismenya, harddisk kita akan ganti dengan SSD. Nah, oke. Ini harddisk kita ganti dengan SSD. SSD taruh sini. Habis itu DVD ROM ini kita lepas, kita taruh namanya harddisk caddy. Habis itu dia di sini. Nah, jadi nanti mekanismenya seperti ini. Kenapa seperti itu? Karena memang paling ideal itu untuk sistem wajib di slot utama. Yang sini slot utamanya, sedangkan yang ini slot sekunderinya. Karena di sini dia masih ada jembatan, istilahnya ini slot SATA-nya. Di sini ada child port-nya, baru dia masuk ke slot SATA harddisknya. Jadi kemungkinan kalau ada bottleneck-nya lumayan akan mengganggu. Maka dari itu idealnya adalah biarkanlah si SSD yang mengakses sistem itu yang di posisi utama. Sini langsung ke motherboard, selesai. Oke, cara aksesnya juga gampang. Ini kebetulan bracketnya model ada bautnya, ya baru kita lepas si bautnya. Nah, ini kita lepas. Oh, ditarik aja 1, 2. Oke, setelah itu bentar, segel wajib di kita biar kita tahu ini barang kita. Garansinya bisa 3 tahun di kita full time, jadi 3 tahun, benar-benar 3 tahun di kita garansiin. Lalu kita pasang kayak gini kayak tadi. Saya rasa ini semua orang udah tahu. SSD pun kalau misalnya nanti laptop ini yang rusak, SSD bisa dipakai di laptop yang lain atau mau dibikin eksternal. Jadi fungsional sekali tanpa harus membuang dana. Kecuali kayak misalnya kamu ganti baterainya misalnya laptopnya mati, baterainya mau buat apa? Nggak bisa kan? Bongkar, preteli mungkin ya. Mungkin nggak enak. Tapi kalau yang ini bisa dipakai untuk universal. Nah, posisi seperti ini, terus habis itu kita pasang. Nah, masangnya juga lumayan gampang, yang penting baterainya dilepas saja. Nah, ini masuk ke slot SATA. Ini modelnya konverter. Masuk, taruh lagi, pasang baut lagi, terus kita ngolah bagian DVD ROM-nya. Tapi paling mudah aslinya kalau ketika kita mau ngerjain kayak gini, instalasi itu dibikin cuman SSD aja yang ada, karena nanti ketika dia membuat partisi, ada partisi sistem dan lain-lainnya masih tetap full di bagian SSD, bukan di harddisk. Nah, ini yang untuk khusus data nanti. Posisi ini disamain dengan yang ini, tinggal dipasang aja. Bawah dibaut boleh 2 aja, nggak perlu banyak-banyak. Kalau mau semua juga nggak apa-apa. Kuncinya cuma dia biar nggak geser aja kok itu. Setelah itu kita lepas bagian tutup DVD ROM biar rapi. Nah, untuk melepas ini lubang kecil ini fungsinya untuk mekanismenya biar kebuka tanpa harus pakai listrik ini. Jadi ini mekanismenya kayak gini. Nah, kuncinya otomatis kedorong gitu. Untuk bukanya sendiri dia ada penutup di bagian sini, ini didorong aja sambil tekan. Buka opener bisa, pakai tangan juga bisa. Terus selanjutnya ini di bagian sini, ini butuh yang namanya obeng kecil nih. Karena kalau nggak tahu nanti dia bisa patah, nggak ada gantinya.
selesai utuh tanpa patah. Jadi kalau mekanismenya benar, bongkar laptop itu gampang-gampang aja. So terus dipasang sesuai lubang dan pasti pas saja. Udah clear, pasang, beres. Baru kita kembalikan lagi posisinya di sini. Tapi kita mau install ulang dulu, jadi biarkan dia nanti terakhir. Kita kembalikan, pasang si baut bracket. Untuk proses instalasi sendiri kita memang rata-rata kita skip karena tujuannya biar instalasi nanti sendiri, karena kalau semua dimasukin videonya bisa panjang banget. Jadi fokus kita adalah cara memasang dan gimana mekanisme kerjanya atau harusnya seperti apa. Sudah kepasang, selesai, tinggal pasang backdoornya lagi karena sudah tidak urusan dengan backdoor. Udah, prosesnya selanjutnya kita proses instalasi. Oke, ini sudah dipasang SSD, sudah kita install, tapi harddisknya memang belum dipasang. Kita coba cek seberapa cepat dia untuk seri laptop ini. Oke. Ini kalau indikator kayak gini, kedip-kedip gini, masalahnya adalah baterai drop, jadi nggak manjer. Nah, kita lihat seberapa lama dia muter. Set, 1, 2, 3, 4 putaran masuk, berarti sudah sangat membantu dibandingkan sebelumnya, karena kalau sebelumnya bisa puluhan. Jadi untuk seri laptop ini dan Inspiron 14 itu kalau sudah pakai SSD dia cuma paling 4 putaran. Karena prosesornya Core i3, ada Nvidia nya. Udah bisa jadi solusi. Ini tinggal terakhir kita pasang ini dan setting partisi aja. Oke, dari kami terima kasih, semoga bermanfaat dan tonton video yang lain. Jangan lupa subscribe, atau ada pertanyaan silahkan komen di bawah, follow sosial media kami, dan sampai jumpa.